Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Siap-siap ya, karena kita akan menyelami dunia horor Jepang dan mengupas tuntas beberapa hantu paling ikonik yang sering muncul di film dan cerita rakyat mereka. Kenapa sih hantu Jepang itu seram banget? Yuk kita cari tahu bersama. Pertama kita mulai dari yang paling terkenal, Sadako Yamamura dari film The Ring. Ingat kan, sosok perempuan berambut panjang yang keluar dari sumur lalu merangkak keluar dari layar TV. Sadako ini bukan sekadar karakter film loh, ceritanya terinspirasi dari legenda urban tentang Onryo, yaitu roh pendendam yang kembali untuk membalas dendam. Konon, Sadako adalah seorang gadis dengan kekuatan supernatural yang dibuang ke dalam sumur hingga tewas. Kemarahannya yang luar biasa menciptakan kutukan video yang mematikan. Yang bikin Sadako begitu menakutkan adalah caranya meneror korban. Dia tidak langsung muncul, tapi memberikan teror psikologis lewat telepon dan batas waktu 7 hari. Sensasi dikejar waktu inilah yang bikin penonton ikut tegang. Selanjutnya, ada Kayako Saeki dari film Go-On atau The Grudge. Kalau Sadako meneror lewat media, Kayako ini menghantui sebuah rumah. Siapapun yang masuk ke rumah itu, siap-siap saja bakal jadi korbannya. Kayako bersama anaknya Toshio dibunuh secara brutal oleh suaminya yang cemburu. Arwah mereka yang penuh amarah kemudian melekat pada rumah tersebut, menciptakan kutukan yang tak bisa dihentikan. Suara serak Kayako yang khas saat menuruni tangga sambil tubuhnya adalah salah satu adegan paling mengerikan dalam sejarah film horor. Berbeda dengan hantu lain yang punya motif, kutukan Juan ini menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, membuatnya jadi lebih tak terduga dan menakutkan. Kita pindah ke legenda yang lebih tradisional, yaitu Kuchisa Kyona, si wanita bermulut robek. Bayangkan kamu lagi jalan sendirian di malam hari. Tiba-tiba seorang wanita cantik bermasker menghampiri dan bertanya, "Apakah aku cantik?" Kalau kamu jawab iya, dia akan membuka maskernya, memperlihatkan mulutnya yang robek dari telinga ke telinga, lalu bertanya lagi, "Bagaimana dengan sekarang?" Kalau kamu teriak atau menjawab tidak, dia akan membunuhmu. Kalau kamu jawab iya lagi, dia akan merobek mulutmu agar sama sepertinya. Seram kan? Legenda ini dipercaya muncul pada zaman Edo dan kembali populer pada akhir tahun 70, bahkan sempat menyebabkan kepanikan massal di Jepang. Kuchisa Kyona merepresentasikan ketakutan akan kekerasan acak dan orang asing yang tampak normal di luar. Jangan lupakan juga sosok Teke-Teke. Ini adalah hantu seorang gadis yang jatuh ke rel kereta dan tubuhnya terbelah dua. Arwahnya yang penasaran kini gentayangan mencari bagian tubuhnya yang hilang. Dia bergerak menggunakan siku atau tangannya, menghasilkan suara tek-tek-tek saat menyeret tubuhnya. Konon, jika kamu bertemu dengannya, kamu tidak akan bisa lari. Dia sangat cepat dan akan mengejarmu, lalu memotong tubuhmu menjadi dua dengan sabit yang dibawanya. Legenda ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati di sekitar rel kereta api, tapi juga menggambarkan kengerian dari sebuah kecelakaan tragis yang tak terduga. Jadi, apa sih yang membuat hantu-hantu Jepang ini begitu efektif menakuti kita? Pertama, mereka seringkali berakar dari emosi manusia yang kuat seperti dendam, kesedihan, dan kemarahan. Ini membuat mereka terasa lebih nyata dan tragis. Kedua, penampilan mereka yang seringkali menyimpang dari bentuk manusia normal, seperti rambut panjang menutupi wajah atau gerakan tubuh yang aneh, menciptakan ketidaknyamanan visual yang mendalam. Terakhir, cara mereka meneror seringkali bersifat personal dan psikologis. Tidak hanya mengandalkan lompatan kejutan, mereka masuk ke dalam pikiran kita dan membuat kita merasa tidak aman, bahkan di tempat yang seharusnya nyaman seperti rumah kita sendiri. Itulah tadi beberapa hantu paling menyeramkan dari Jepang. Mana yang menurut kalian paling bikin merinding? Atau mungkin kalian punya cerita hantu Jepang favorit lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.